Sejarah desa atau asal-usul Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkencana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Awalnya Kaduagung bukanlah sebuah desa, melainkan hanyalah sebuah kampung kecil yang diberi nama Kadu Bungkus. Nama tersebut diambil dari sebuah kejadian pohon kadu atau durian yang terbungkus atau dikelilingi oleh pohon-pohon lainnya sehingga orang-orang pada saat itu memberikan kadu bungkus. Sejalan dengan perkembangan zaman, warga masyarakat tersebut merasa kurang nyaman dengan sebutkan nama Kadu Bungkus, sehingga diubahlah menjadi Kadu Agung. Dan pada saat itu pula, kampung Kadu Agung berencana memisahkan diri dari desa Ciwaru. Hingga pada tahun 1960-an, berdirilah desa yang bernama Desa Kadu Agung, yang masuk ke wilayah Kecamatan Karangkencana, Kabupaten Kuningan. Kadu Agung berbatasan dengan sebelah utara Karangkencana, sebelah selatan Marga Cina, sebelah barat Desa Lingkajaya, sebelah timur Jabranti. Kadu Agung memiliki bangunan pendidikan yaitu sebuah PAUD dan sekolah dasar SD. Luas wilayah Kadu Agung Kurbi sekitar 2.220,95 hektar, luas lahan pertanian sawah 49,61 hektar, perkampungan 7,5 hektar. Kadu Agung memiliki jumlah 8 RT dan jumlah RW sebanyak 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 SMA Negeri 1 Ciwaru. Berdirinya kami di sini akan mewawancarai seputar Desa Kadu Agung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alparigi dan rekan saya. Saya Maisa Oktavianda. Dan saya Raka Mayadi. Dan saya Adika Gumelar. Dan saya Selamat Betul Rahmah. Dan saya Siska Andayani. Dan saya Isya Nurhalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Oktavianda dan rekan-rekan saya dari sekolah SMAN 1 Ciwaru. Kami mau mewawancarai Bapak, mau menanyakan seputar Desa Kadu Agung. Untuk pertanyaan pertama, berapa semua jumlah penduduk di Desa Kadu Agung? Terus beserta perempuan dan laki-lakinya berapa? Oke, saya terima terkait kedatangan adik-adik dari SMA 1 Ciwaru. Tadi ada satu pertanyaan. Yang pertama, ya, berapa jumlah penduduk Desa Kadu Agung, perempuan dan laki-laki? Untuk laki-laki semuanya penduduk Desa Kadu Agung itu ada 2.300 lebih lah perhitungannya. Untuk laki-laki kisaran 1.500, untuk perempuannya kisaran 1.100 kurang. Kita belum tahu jumlahnya, kan ada peningkatan. Ya, mungkin kita selaku kepala desa, kita akan mempertanyakan lagi setiap tahun, suka mengecek berapa jumlah penduduk yang sebenarnya untuk Desa Kadu Agung. Tapi di profil itu Desa Kadu Agung kisaran 2.300-an. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa strategi untuk mengembangkan Desa Kadu Agung? Oke, kami jawab untuk pertanyaan kedua. Untuk strategi pengembangan atau kemajuan Desa Kadu Agung, insya Allah mungkin selama ini agak terhambat mungkin tahun sekarang karena terkait masalah anggaran. Ya, mungkin insya Allah untuk ke depan kita akan coba untuk meningkatkan perekonomian. Mungkin untuk Desa Kadu Agung karena tingkat perekonomiannya hanya di padi, mungkin insya Allah untuk ke depannya kita akan coba mengajak masyarakat untuk diselang-seling lah semacam sayuran atau napi buah-buahan supaya tidak terlalu monoton untuk di padi saja. Insya Allah mungkin ke depannya. Iya. Mohon maaf, untuk pertanyaan ketiga, apa program lanjutan dari Desa Kadu Agung? Mungkin untuk jawaban yang ketiga, apa lanjutan untuk program selanjutnya ya berarti? Iya, Pak. Insya Allah mungkin untuk sekarang kita memang terkendala masalah anggaran segi dari pembangunan ataupun ekonomi sekarang agak terhambat. Yang mudah-mudahan terkait sekarang memang agak terhambat. Mungkin untuk kedepannya kita akan berusaha mencari supaya Kadu Agung itu tidak monoton itu saja.
mungkin ada sebagian dari segi ekonomi ataupun peluang untuk anak muda ataupun yang lainnya sekarang kan kurang berjalannya. Iya Bapak. Mungkin untuk kedepannya kita akan berusaha konsultasi dengan pihak dinas terkait ataupun dengan para pengusaha supaya perekonomian di Desa Kaduagung bisa maju lah, perhitungannya bisa berkembang untuk masa depan anak-anak muda. Iya. Ya, saya ucapkan mungkin terima kasih untuk anak-anak. Sekarang anak muda kan sekarang kebanyakan mainnya gadget, ya banyak Iya Bapak, benar. main HP. Ya, untuk kedepan mungkin ada sosialisasi untuk anak muda supaya memahami atau mempelajari ekonomi untuk kedepannya. Iya Bapak. Baik, untuk pertanyaan keempat, apakah ada masalah dari desa ini dan bagaimana caranya mengatasinya? Ya mungkin dari semua desa banyak permasalahannya. Iya. Tapi untuk Kaduagung alhamdulillah segala sesuatu permasalahan kita usahakan supaya tidak ada terjadi konflik ya. Iya. Ya alhamdulillah kita koordinasi dengan setiap kepala dusun dan juga RT supaya menyampaikan terkait masalah warga, ada permasalahan segera untuk diatasi supaya tidak berkepanjangan. Yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan supaya Iya Pak. Desa Kaduagung itu tentram, tidak ada permasalahan. Alhamdulillah untuk sekarang semua tidak ada permasalahan. Iya Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah desa ini memiliki ciri khas tertentu seperti makanan? Apa ya untuk Desa Kaduagung untuk ciri khas biasanya yang tidak jauh itu makanan zaman dulu ya. Iya Pak. Macam makanan kita di sini yang disebutnya kecang ataupun keripik pisang. Iya. Terus apalagi ya? Ya cuma sedikit lah untuk Kaduagung itu ya. Oh iya. Hanya kecang sama keripik pisang aja udah itu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah pekerja yang ada di desa ini seperti petani dan wirausaha? Untuk Kaduagung untuk petani hampir kisaran 60%. 60%. Untuk pengusaha hanya kisaran 40%-an. Itu juga sudah termasuk yang 40% itu ada PNS ya. Iya Pak. Di Desa Kaduagung sedikit. Untuk pengusaha juga sedikit. Mungkin kebanyakan untuk 60% itu petani. Petani. Di Desa Kaduagung. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan desa ini dalam beberapa tahun terakhir, apakah menaik atau turun? Ya alhamdulillah selama saya menjabat tahun 2020 sekarang untuk dari segi pembangunan kita ada perkembangan lah. Iya. Kita banyak memperbaiki jalan lingkungan ataupun jalan utama walaupun sekarang memang situasinya tidak kondusif untuk jalannya sebagai sudah lama. Iya Pak. Ada sebagian yang rusak mungkin untuk drainase ataupun dam alhamdulillah kita sudah selesai. Untuk sementara waktu sudah ada pengembangan lah, berkembang untuk perkembangannya. Ya insya Allah mungkin untuk kedepannya kita juga tetap berusaha mencari untuk pembangunan semacam ke dinas karena posisi kita sebagai kepala desa dana desa itu sekarang dipangkas untuk Koperasi Merah Putih yang begitu besar hampir 65%. Jadi kita kebagian hanya sifatnya untuk kegiatan yang lain lah untuk fisik mungkin di tahun sekarang ataupun wacana presiden itu selama 6 tahun dipangkas untuk permodalan Koperasi Merah Putih. Mudah-mudahan kita kedepannya ada pihak ataupun dewan lah gitu untuk membantu supaya Desa Kaduagung dari segi pembangunan ada kemajuan. Iya Pak. Amin. Semoga bermanfaat lah Iya. dewan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di desa ini dari dulu dan sekarang? Saya lihat untuk perekonomian di Desa Kaduagung ya untuk sekarang ada kemajuan. Saya lihat dari segi bangunan sekarang sudah rapat. Dulu masih
masih jarang lah gitu, sebagian tanah masih pada kosong. Sekarang sudah padat perhitungannya, Iya. jadi jumlah penduduk Sekadoagung itu semakin bertambah. Iya. Untuk yang tahun kemarin memang masih banyak lah yang kosong. Sekarang berarti Kadoagung itu sudah berkembang maju Iya. lah perhitungannya. Berarti untuk segi ekonomi emang stabil lah dari tahun kemarin juga ya. Ya mungkin untuk sekarang emang agak menurun karena mungkin perputaran dari pusat juga mungkin Iya. agak berkurangnya, mungkin agak mengeluh karena pedagang sebagian kurang penghasilan sekarang mah. Ya, Pak. Tetap berjalan lah, mudah-mudahan mah untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi lah. Iya, Pak. Bisa Amin. pulih ataupun normal kembali untuk perekonomian. Ya. Untuk sementara mah masih stabil lah. Masih stabil. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah desa ini mendapat bantuan dari pemerintah? Oh, dari bantuannya dari Iya. pemerintah. Ya mungkin untuk sementara waktu sekarang mah tidak ya. Mungkin dari luar aspirasi dari pemerintah ataupun dewan terdapat 2 titik alhamdulillah untuk segi pembangunan ya. Iya. Semacam jalan lingkungan gitu ya, kita sudah dikerjakan. Yang pertama, yang kedua belum, mungkin menunggu antrian lagi mungkin bagian giliran. Ya. Yang untuk dari pusat untuk sementara tidak ada. Oh, tidak ada. Ya mungkin dari dewan mah ada aspirasi Iya. 2 titik. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di desa ini ada program kesehatan? Oh, untuk program kesehatan sementara tahun sekarang tidak ada ya. Mungkin dari tahun kemarin mah adalah anak-anak yang PKL dari kesehatan, alhamdulillah bisa membantu terkait dari segi pengalaman untuk kesehatan masyarakat sekarang sudah sebagian mengerti. Iya. Mungkin untuk tahun sekarang tidak ada program kesehatan. Jadi, Oh. untuk kesehatan kita tetap semacam kegiatan posyandu yang Iya. rutin lah Iya. per bulan itu kita selalu laksanakan. Ya. Mungkin itu aja dari segi kesehatan Mas, sementara. Baik, terima kasih Bapak. Begitu saja dari wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.